Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 21060187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistika lanjutan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dael Alfonstento SE ME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 14, yaitu pengujian hipotesis sampel kecil. Apa saja sih yang dibahas dalam pengujian hipotesis sampel kecil sebagai berikut. Pertama-tama yaitu sampel kecil. Sampel kecil adalah sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30. Maka nilai standar deviasi atau dilambangkan dengan S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-Studs. Nilai-nilai standar distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari nilai distribusi T, yaitu T sama dengan X bar dikurang dengan ini dibagi dengan S dibagi dengan akar N, di mana keterangannya T adalah nilai distribusi T, lambang ini melambangkan nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi T-Studs. 1. Distribusi T-Studs seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. 2. Distribusi T-Studs seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. 3. Distribusi T-Studs bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Selanjutnya, kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0, namun standar deviasi dengan derajat bebas V di mana V sama dengan N kurang 1. Semakin tinggi maka akan mendekati 0. Pada V sama dengan 2 mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Selanjutnya, penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat kita lihat dalam kurva berikut ini. Selanjutnya, 4. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yaitu lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata atau dilambangkan dengan alfa, tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang dengan 0,05 sama dengan 0,450. Probabilitas 0,450 mempunyai nilai kritis 1,65. Sedangkan untuk mencari nilai kritis
distribusi T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyata dan DZ bebas V, di mana V sama dengan N kurang 1. Apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan DZ bebas, misalnya 9, buka kurung, N sama dengan 10, V sama dengan 10 dikurang 1. Diperoleh nilai kritis 1,833. Untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z, dapat kita lihat pada kurva di bawah ini. Yang ini adalah distribusi Z, yang ini adalah distribusi T, di mana daerah ini adalah daerah penolakan HO taraf nyata 5%, dan ini adalah daerah yang tidak menolak HO pada distribusi Z. Dan ini daerah yang menolak daerah HO taraf nyata 5%, dan ini adalah daerah yang tidak menolak HO pada distribusi T dengan V sama dengan 9. Selanjutnya, tahap menguji rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. A. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yaitu HO, H0, dan H1. B. Menentukan taraf nyata apabila 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-Student. C. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. D. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO. Yang E. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji. Selanjutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut. S kuadrat pada P sama dengan N kecil 1 dikurang 1, buka kurung tutup kurung, S pangkat 2 S1 ditambah N2 kurang 1 dikali dengan S2 pangkat 2, dan uji T menjadi T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan akar dari S pangkat 2P, buka kurung 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2 tutup kurung. Dimana keterangannya adalah T nilai distribusi T, X bar 1 nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 nilai rata-rata sampel kedua, S2P pendugaan varian gabungan populasi, N1 jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S1 pangkat 2 varian sampel pertama, S2 pangkat 2 varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu, buka kurung, N1 tambah N2 tutup kurung dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel, sedangkan untuk satu sampel derajat bebas adalah N kurang 1. Selanjutnya, menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D dibagi dengan SD dibagi akar N kecil, dan standar deviasi atau SD dirumuskan sebagai berikut, yaitu S akar dari sigma DZ dikurang dengan sigma D kuadrat dibagi dengan N dibagi lagi dengan N kurang 1, di mana T adalah nilai distribusi T, D bar nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan
pengamatan berpasangan SD standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N jumlah pengamatan berpasangan, D perbedaan antara data berpasangan. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi F. 1. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga. Distribusi F setiap distribusi tergantung pada derajat bebas. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K kurang 1, di mana K adalah jumlah pelaku atau perbedaan yang akan diuji dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N besar dikurang 1, di mana N besar adalah jumlah total pengamatan dari seluruh pelakuan atau perbedaan dengan berubahnya derajat bebas pembilang dan penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Selanjutnya, pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5, penyebut 5 juga ditulis dengan DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Dapat kita dilihat yang warna merah adalah DF 5,5 dan yang warna biru DF 20,7 dan yang kuning adalah DF 29,28. Selanjutnya, 2. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif. Sebagaimana pada distribusi Z, distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri, nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positif express dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. 3. Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. 4. Distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang A. Populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. B. Populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan C. Sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Selanjutnya, contoh-contoh yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu pertanian dan agroindustri. Tidak dipungkiri, pertanian memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah rumah tangga pertanian pada tahun 2013 banyak 2,13 juta penghasil utama minyak sawit dunia dengan produksi pada tahun 2012 yaitu 23.672.000 ton dan penghasil beras nomor 3 dunia setelah Cina dan India dengan produksi beras nasional tahun 2012 sebesar 69.045,141 ton. Penghasil nomor 3 kakao setelah Pantai Gading dan Gahana dengan produksi tahun 2012 sebesar 936.300 ton biji kakao, dan penghasil nomor 2 karet alam setelah Thailand dengan produksi tahun 2012 sebesar 3.040.400 ton karet alam. Sejak lama pemerintah Indonesia mendorong pengembangan industri berbasis pertanian atau agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan nilai ekspor, termasuk upaya pemerintah mendorong perusahaan berbasis pertanian untuk maju ke pasar modal dalam rangka memperkuat struktur
permodalan, teknologi, sumber daya manusia. Apabila dilihat bagaimana perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka jumlah perusahaan sektor pertanian yang sudah go publik per tahun 2013 hanya 20 perusahaan yang terdiri atas 15 perusahaan perkebunan, 1 perusahaan tanaman, 3 perusahaan perikanan, 1 perusahaan pertanian lainnya. Dan 20 perusahaan tersebut diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai 2.460 per lembar dengan standar deviasi 5.500. Rata-rata laba perusahaan pada tahun 2013 adalah 76,40 miliar dengan standar deviasi 409,9 miliar. Selanjutnya, contoh kedua yaitu industri teknologi telekomunikasi seluler, kegiatan ekonomi yang muncul sebagai multiplier effect. Industri telekomunikasi sangat beragam, mulai dari industri pembuatan perangkat, jasa penyelenggaraan telekomunikasi, perdagangan perangkat atau perdagangan eceran, perdagangan besar, perdagangan antar negara, perdagangan pulsa dan jasa perbaikan perangkat. Perkembangan distribusi industri telekomunikasi seluler ini turut andil dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi struktur ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi. Operator seluler merupakan produk jasa yang memberikan layanan dan fasilitas bagi pengguna untuk dapat berkomunikasi. Saat ini di Indonesia beroperasi 11 operator seluler yang terjadi atas 7 operator seluler dengan teknologi GSM atau Global System for Mobile dan 4 operator CBDM atau kode defisit multi akses hingga akhir 2010. Jumlah pelanggan seluler mencapai 211 juta, di mana operator GSM mendominasi 95% pada pasar seluler. Sisanya sebesar 5% merupakan pasar CDMA. Sementara itu, skema pembayaran seluler didominasi oleh prabayar atau 94% dan sisanya 6% pasca bayar. Telkomsel sebagai pimpinan pasar atau market leader, pelanggannya sudah mencapai 90 juta pada tahun 2010 dengan pangsa pasar sekitar 44,5%. Saat ini jangkauan telepon seluler sudah merambat hingga ke daerah terpencil. Selanjutnya, yang ketiga, konser musik oleh Java Musik Indo. Anda tentunya pernah melihat atau mendengar konser. Semua penyelenggaraan tersebut diselenggarakan pada tahun 2013 oleh Java Musik Indo di bawah pimpinan Anji Subono. Pada tahun 2012, Java Musik Indo menyelenggarakan penyelenggaraan konser Shah Rukh Khan, OGT, dan March. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat 17 konser. Java Musik Indo adalah perusahaan dalam bidang event organizer yang telah berdiri sejak 20 tahun lalu. Selama 10 tahun terakhir, Java Musik Indo menyelenggarakan konser musik rata-rata 8 konser dengan standar deviasi 6. Selanjutnya, yang keempat, yaitu dari Jakarta ke Surabaya. Pilih naik kereta
api atau pesawat. Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan menyatakan moda transportasi kereta api mengalami peningkatan yang paling kecil. Peningkatan tahun 2013 diperkirakan hanya sekitar 1,6%. Hal ini karena moda transportasi ini memiliki keterbatasan sarana, yaitu kereta dan treknya terbatas. Sebaliknya, moda transportasi yang mengalami peningkatan paling besar adalah angkutan udara atau pesawat. Dari tahun ke tahun, tren selalu naik. Tahun 2013, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi kenaikan mencapai 11,6%. Hal ini karena kemampuan masyarakat juga naik. Selain itu, maskapai penerbangan bisa melakukan peningkatan fasilitas dengan mendatangkan pesawat baru atau rute baru. Berapa harga tiket dari Jakarta ke Surabaya dengan naik kereta api? Untuk mengetahui hal tersebut, Anda dapat melihat di loker layanan PT KAI atau secara online. KAI adalah perusahaan tunggal dalam penyediaan jasa transportasi kereta. Perusahaan ini mengoperasikan 14 kereta kelas eksklusif. Berapa kereta kelas eksklusif yang dioperasikan untuk jurusan Jakarta ke Surabaya? Ternyata hanya ada 4 kereta terdiri atas Agro Bromo Anggrek, Sembrani, Bima, dan Bangungkarta. Harga rata-rata tiket kereta kelas eksekutif Jakarta Surabaya adalah 400,231 dengan standar deviasi yaitu 52.672. Sementara itu terdapat 6 maskapai penerbangan untuk jurusan Jakarta Surabaya, yakni Lion Air, Sriwijaya AK, Citylink, Air Asia, Batik Air, dan Garuda. Rata-rata harga tiket tidak termasuk Garuda adalah 498.000 dengan standar deviasi 52.452. Dengan demikian, selisih rata-rata harga tiket pesawat dengan kereta api di luar pajak bandara airport tax adalah 88 rupiah 79%, sedangkan jika memperhitungkan airport tax selisihnya hanya sebesar 163.769. Selisih harga ini tidak signifikan dibandingkan dengan kecepatan perjalanan, sehingga banyak penumpang lebih memilih naik pesawat daripada naik kereta api kelas eksekutif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.